Boom! Tinju Huang Li bertabrakan dengan cakar putra mahkota gagak emas. Seketika, ekspresi putra mahkota gagak emas berubah saat dia mundur dengan cepat. Telapak tangannya sedikit bergetar saat rasa sakit yang menusuk datang darinya. Jarinya hampir patah akibat pukulan Huang Li. Lu Ming benar, dia memang burung yang sakit. Li Yang sunyi menyeringai. Hal ini menyebabkan ras pemuda terpencil lainnya tertawa terbahak-bahak. Temukan, mati. Putra mahkota gagak emas melontarkan dua kata itu dengan marah, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Baru saja, dia terlalu ceroboh. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa pukulan dari binatang terpencil itu akan mengandung kekuatan yang begitu mengerikan. Membunuh. Putra mahkota gagak emas melolong panjang dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia berubah menjadi gagak emas berkaki tiga yang besar. Budidaya alam sein absolut tingkat rendahnya meledak. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerang ke arah Li Yang sunyi. Api ilahi matahari besar yang menakutkan tampaknya mampu membakar segalanya saat mengalir menuju kekuatan Yang sunyi. Huang Li mengenakan sepasang sarung tangan di tangannya. Dia mengedarkan hukum nomologisnya sambil terus-menerus menekan. Setiap pukulan menyebabkan langit bergemuruh dan membentuk ruang hampa. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam putra mahkota gagak emas, menghancurkan api dewa matahari yang besar. Bas! Tubuh putra mahkota gagak emas telah menyusut hingga seukuran orang normal, namun kecepatannya bahkan lebih mengejutkan. Dia seperti sinar cahaya keemasan saat dia menerkam ke arah Huang Li. Ketiga cakar gagak emasnya sangat keras dan sepertinya mampu menembus segalanya. Pada saat yang sama, sayapnya seperti bilah saat menebas ke arah Huang Li. Kekuatan terpencil merespons semua perubahan dengan tetap diam. Ia berdiri di udara tanpa bergerak dan meninju dengan kedua tangannya, berbenturan sengit dengan putra mahkota gagak emas. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan pukulan. Kekuatan terpencil mampu menahan serangan putra mahkota gagak emas. Tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Lu Ming bergumam. Tubuh spiritual putra mahkota gagak emas juga merupakan tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Dengan budidayanya di alam sein absolut, kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Lu Ming mengerti bahwa meskipun dia bisa melawan kekuatan sunyi untuk sementara, dia pasti akan kalah jika situasinya terus berlanjut. Bagaimanapun juga, ada perbedaan besar antara seorang Supreme Sein dan seorang Sein Absolut. Hukum ekstremitas, itu adalah tubuh raja. Favorit surga yang tertarik ke sini terkejut. Bahkan di Akademi Suci Gunung Yuan di mana orang-orang jenius sama banyaknya dengan awan, tidak ada banyak sosok raja. Setiap fisik raja yang muncul akan menarik banyak perhatian. Setelah fisik raja menjadi dewasa, itu pasti akan sangat menakutkan. Pertarungan sengit antara kekuatan terpencil dan putra mahkota gagak emas terus berlanjut. Namun, seperti yang diharapkan Lu Ming, serangan putra mahkota gagak emas menjadi semakin ganas. Kekuatan terpencil perlahan-lahan hilang dan ditekan. Aku akan pergi membantunya. Sesosok keluar dari belakang Lu Ming. Itu adalah Qiu Yue. Dua pedang terbang keluar dari tubuh Qiu Yue. Yang satu sangat dingin, dan yang lainnya panas terik. Kedua pedang itu berputar dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang melesat ke arah pangeran pertama gagak emas. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan putra mahkota gagak emas. Dia segera melakukan serangan balik dengan kekuatan penuhnya. Kekuatan api matahari ilahi dan Qiu Yue bertabrakan. Namun, putra mahkota gagak emas masih meremehkan Qiu Yue. Kedua bilah melengkung itu menerobos api matahari yang saleh dan menebas ke arah putra mahkota gagak emas. Putra mahkota gagak emas dengan cepat mundur karena terkejut, namun dia masih tersapu oleh bilah pedang, dan bulu emas berjatuhan di langit. Bah! Bulu burung berserakan di langit, bunuh. Mati, teriak Huang Li sambil menyerang putra mahkota gagak emas, sambil mengepalkan tinjunya. Adapun Qiu Yue, dia menggunakan kekuatan sunyi dan hukum yin dan yang untuk menyerang putra mahkota gagak emas. Putra mahkota gagak emas menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan keduanya, namun ia justru dirugikan. Fisik raja lainnya, mengapa ada begitu banyak fisik raja? Di kejauhan, banyak orang yang terkejut. Kekuatan sunyi dan Qiu Yue sama-sama baru, dan mereka bersama dengan Feng Ling dan Long Chen. Ini berarti Feng Ling dan Long Chen memiliki 4 tubuh raja. 4 tubuh raja, tingkat pengolahan mereka masih sedikit lemah,
namun jika mereka semua menjadi biksu absolut, kekuatan apa yang akan mereka miliki? Tercela, 2 lawan 1. Pangeran Gagak Emas kedua meraung. Seorang Sein terhebat melawan Sein yang hebat. Kamu masih punya wajah untuk mengatakan itu. Bagaimana dengan ini? Adil untuk bertarung di level yang sama. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke Pangeran kedua Gagak Emas dan yang lainnya saat dia berbicara dengan nada meremehkan. Pangeran Gagak Emas kedua dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Dalam pertarungan dengan level yang sama, hanya tubuh seorang raja yang dapat bersaing dengan seseorang dengan level yang sama. Lu Ming memiliki begitu banyak tubuh seorang raja. Apa yang harus mereka lawan melawan seseorang dengan level yang sama? Keuntungan mereka adalah budidaya dan wilayah mereka. Bagaimana dia bisa melepaskan kelebihannya dan mengambil kelemahannya? Nona Qiuyue, Anda adalah anggota dari satu-satunya kuil dewa. Apakah kamu akan ikut campur dalam urusan kami? Pangeran kedua Gagak Emas mengalihkan perhatiannya pada Qiuyue, berharap dia akan mundur dari masalah ini. Namun, Qiuyue tidak bisa diganggu dengan Pangeran Gagak Emas kedua dan menyerang dengan lebih ganas. Kekuatan terpencil dan Qiuyue, yang satu menyerang dari jarak dekat dan yang lainnya dari jauh, bekerja sama untuk menciptakan kekuatan pertempuran yang menakutkan. Putra Mahkota Gagak Emas meraung marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Putra Mahkota Gagak Emas telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia paling setara dengan Qiuyue dan menghancurkan Li. Terkadang, dia bahkan dirugikan. Meskipun budidaya Putra Mahkota Gagak Emas kuat dan telah mencapai alam suci absolut awal, dia baru saja menerobos belum lama ini. Terlebih lagi, hukum yang dia kendalikan bukanlah hukum jalur raja. Qiuyue dan Desolate Li sama-sama merupakan biksu agung di lingkaran besar, tidak jauh dari alam biksu absolut. Keduanya yang bekerja bersama tidak lebih lemah dari Putra Mahkota Gagak Emas. Kedua kubu saling bertukar puluhan jurus, namun masih sulit menentukan pemenangnya. Itu luar biasa. Dua fisik raja. Terlebih lagi, mereka berdua mengikuti Lu Ming. Huang Ling dan Long Chen baik-baik saja karena mereka pernah melihat Qiuyue sebelumnya. Namun, para jenius lainnya dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, Mu Qingsui, Ye Dongfang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Sebenarnya ada dua ahli fisik raja yang datang bersama Lu Ming. Terlebih lagi, tingkat pengolahan mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan biksu agung, yang bahkan lebih kuat dari Feng Ling dan Long Chen. Bagaimana dengan kekuatan tempur yang lain? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah anggota ras terpencil yang tersisa. Namun, Huang Tian dan yang lainnya sedang melihat ke medan perang, dan mereka semua bersemangat untuk bertarung. Di masa lalu, ketika mereka berada di wilayah suci yang liar, mereka hanya menghadapi sejumlah orang jenius. Kapan mereka pernah melihat begitu banyak orang jenius? Mereka merasa darah mereka mendidih, dan niat bertarung mereka membara. Mereka ingin bertarung seperti kekuatan yang sunyi. Lu Ming, lawan aku jika kamu mampu. Apa gunanya bersembunyi? Putra Mahkota Gagak Emas menjerit panjang sambil terus-menerus menembakkan api Dewa Matahari yang besar, memaksa Qiuyue dan menghancurkan kekuatannya kembali. Kamu ingin bertarung denganku? Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Mari kita pergi ke tahap pertarungan hidup dan mati. Apakah kamu berani? Lu Ming berbicara, suaranya memancarkan niat membunuh yang mengerikan, N0V Epsilon Lus B, C0 meter. Pertempuran hidup dan mati. Jantung Putra Mahkota Gagak Emas berdetak kencang dan dia ragu-ragu. Dia telah mendengar tentang kekuatan tempur Lu Ming. Namun, tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia bukanlah tandingannya. Namun, mereka yang melangkah ke tahap pertarungan hidup dan mati akan mengalami pertarungan hidup dan mati. Itu diperbolehkan untuk membunuh lawan di arena hidup dan mati. Institut Suci tidak melarangnya. Ini sangatlah berbahaya. Sejak dimulainya Institut Suci, tidak banyak orang yang melangkah ke tahap pertarungan hidup dan mati. Apa yang salah? Anda ingin menantang saya bertarung sebelumnya, tetapi sekarang Anda tidak berani. Dia sangat sombong, tapi dia hanya seorang pengecut. Lu Ming mencibir dingin, ejekannya semakin kuat. Lu Ming, kamu tidak mengetahui hal ini, kan? Orang-orang ini hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain dan memanfaatkan kekuatan orang lain.
Jika mereka bertemu seseorang yang lebih kuat atau lebih kejam, mereka akan segera menjadi kura-kura. Long Chen mencibir, menyebabkan yang lain tertawa. Hati putra mahkota gagak emas dipenuhi amarah, dan matanya sangat gelap. Jika kamu tidak berani bertarung, pergilah. Lu Ming berteriak, suaranya menyebar jauh dan luas. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Lu Ming, ayo bertarung di panggung hidup dan mati, 11 pasti membunuhmu hari ini. Putra mahkota gagak emas melolong. Baiklah, sudut mulut Lu Ming sedikit melengkung, dan matanya dipenuhi hawa dingin. Qiu Yue, kekuatan sunyi, kalian berdua mundur. Biarkan aku yang melakukannya. Bagus, haha. Desolateli tertawa dan melemparkan beberapa pukulan lagi saat dia mundur bersama Qiu Yue. Putra mahkota gagak emas mencabut api matahari ilahi miliknya dan berubah menjadi seorang pemuda jangkung berjubah emas. Dia memandang Lu Ming dengan mata penuh niat membunuh. Ayo pergi ke tahap pertarungan hidup dan mati. Pangeran gagak emas yang pertama berbalik dan pergi. Mo Lang, pangeran gagak emas kedua, dan yang lainnya mengikuti. Lu Ming, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga menuju ke arah itu. Pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Ayo pergi dan lihat. Kerumunan yang menonton dari jauh pun mengikuti. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ruang terbuka di mana terdapat platform pertempuran besar berwarna ungu emas. Dikatakan bahwa platform pertempuran ini dibuat dari logam khusus oleh Kaisar Agung. Penguasa bela diri biasa akan kesulitan menghancurkannya, jadi mereka bisa bertarung sepuasnya. Putra mahkota gagak emas adalah orang pertama yang melangkah ke arena pertempuran. Dia memelototi Lu Ming dengan niat membunuh yang kuat dan berteriak, "Lu Ming, ayo mati." Lu Ming maju selangkah dan melangkah ke ring pertarungan. Saudara Lu Ming, semoga sukses. Bunuh dia, aku mau makan daging burung, kicau. Bubbles melambaikan tangan kecilnya dan berteriak, menyebabkan beberapa elit ras gagak emas memiliki ekspresi yang sangat buruk. Si kecil ini sebenarnya ingin makan daging gagak emas, yang membuat mereka meledak marah. Namun, masih ada orang yang bersemangat. Apakah daging burung berkaki 3 ini enak? Itu tidak beracun, kan? Desolateli memiliki tampilan yang sederhana dan jujur. Itu tidak beracun, tidak beracun. Sangat lezat. Saudara Lu Ming dan saya pernah memiliki sayap. Dagingnya segar dan empuk. Sungguh nikmat jika dipadukan dengan wine berkualitas. Riang gembira. Bubbles menyipitkan matanya dan menjilat bibirnya saat dia mengenang. Apakah itu bagus? Huang Li, Huang Lai, dan pemuda lain dari ras terpencil menyeringai saat mata mereka berbinar. Mereka menatap gagak emas di atas panggung, berharap bisa menggigit gagak emas. Pangeran gagak emas pertama, pangeran gagak emas kedua, dan beberapa ras gagak emas favorit surga lainnya hampir memuntahkan darah. Mereka sangat marah hingga gemetar. Namun, Lu Ming tersenyum dan berkata, "Maaf, anak-anak di rumah tidak mudah diurus dan memiliki nafsu makan yang pilih-pilih. Anda sebaiknya berkontribusi." "Kontribusi, adikmu." Putra mahkota gagak emas hampir mengumpat dengan keras. Pada akhirnya, dia berteriak, "Lu Ming, aku akan melahapmu hari ini." Membunuh. Pangeran pertama gagak emas berubah menjadi wujud aslinya. Dengan kepakan sayapnya, dia menerkam ke arah Lu Ming. 3 cakarnya yang sangat tajam mencakar Lu Ming, mencoba mencabik-cabiknya. Ledakan. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya, dan budidayanya tidak diragukan lagi terungkap. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang. Puncak alam suci yang agung. Pria ini hanya berada di puncak alam suci agung, tapi dia berani melawan putra mahkota gagak emas di panggung pertarungan hidup dan mati. Beraninya dia. Orang ini pasti sudah mati. Dalam pertempuran tadi, hanya 2 fisik raja dari kesempurnaan Santa Agung yang bisa bertarung melawan putra mahkota gagak emas. Tingkat kultivasi pria ini berada di puncak alam suci agung. Dia tidak mungkin menjadi lawan putra mahkota gagak emas. Orang ini baru saja tiba di Akademi Suci Gunung Yuan dan dia sudah hampir mati. Sayang sekali. Begitu Lu Ming mengungkapkan kultivasinya, paragon di sekitarnya menggelengkan kepala. Favorit surga ini sangat berbakat dan berpengetahuan luas. Apalagi selama periode ini, berapa banyak orang jenius yang telah mereka lihat.
Namun, hampir mustahil baginya untuk bertarung melawan putra mahkota gagak emas yang berada di puncak alam Supreme Sein. Bahkan beberapa anak surgan pun akan kesulitan melakukannya. Mereka semua mengira Lu Ming pasti sudah mati. Namun, saat berikutnya, mata semua orang membelalak. Hukum apa itu? Hukum kekacauan, itulah hukum kekacauan. Wow, anak surgan yang lain. Banyak orang berteriak kaget. Ledakan. Pada saat ini, pukulan Lu Ming bertabrakan dengan cakar tajam putra mahkota gagak emas, menciptakan ledakan yang hebat. Kemudian, tubuh besar putra mahkota gagak emas terlempar oleh pukulan Lu Ming, dan Lu Ming sendiri juga terdorong mundur agak jauh. Mereka berimbang. Hati banyak orang bergetar. Lu Ming sebenarnya telah memblokir serangan putra mahkota gagak emas. Dengan tingkat pengolahannya yang berada di puncak alam suci agung, maka hal ini terlalu mengejutkan. Mati. Putra mahkota gagak emas menjerit panjang dan melebarkan sayapnya. Dia mengepakkannya dan menerkam ke arah Lu Ming lagi, melancarkan serangan yang lebih agresif. Lu Ming mengaktifkan seni surgawi penekan penjara dan hukum kekacauan menutupi tubuhnya. Dengan setiap pukulan, sebuah prasasti penekan penjara muncul dan menekan putra mahkota gagak emas. Keduanya bentrok terus-menerus, dan keduanya sama-sama berimbang. Matahari yang terik membakar langit. Jari kacau. Putra mahkota gagak emas dan Lu Ming mengeluarkan kemampuan ilahi mereka pada saat yang bersamaan. Matahari yang besar dan jari yang besar bertabrakan. Keduanya sempat menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Pada akhirnya, matahari tidak bisa menandingi jari kesengsaraan keos dan meledak. Putra mahkota gagak emas mundur dengan panik. Dalam kompetisi kemampuan ilahi, Lu Ming memiliki keunggulan. Sekarang, kesengsaraan jari kekacauan Lu Ming mendekati 70%. Itu sangat kuat sehingga sebanding dengan 90% kekuatan magis biasa dengan hukum sebagai intinya. Dan teknik putra mahkota Golden Crow baru 80% selesai. Membunuh. Lu Ming menyerang putra mahkota gagak emas, jari-jarinya terus menunjuk. Beberapa jari kekacauan kesengsaraan terbentuk pada saat yang sama dan menyerang putra mahkota gagak emas. Putra mahkota gagak emas mengeluarkan kekuatan penuhnya. Api memenuhi langit, membentuk banyak matahari yang melesat ke arah Lu Ming. Dan EBCP, panggung pertarungan terus bergemuruh karena dipenuhi dengan api matahari dan energi hukum yang kacau. Segel, tangan kanan Lu Ming menunjuk dengan jari kekacauan kesengsaraan dan tangan kirinya menjalankan hukum pembentukan. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk kekuatan penyegelan yang menakutkan. Cahaya itu melewati api matahari ilahi putra mahkota gagak emas dan menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan segel itu mencoba menyegel putra mahkota gagak emas. Adegan ini pun membuat kaget penonton lainnya. Dua jenis hukum nomologis. Bagaimana orang ini bisa mengendalikan dua jenis hukum nomologis? Hukum pamungkas dan hukum jalur raja. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Orang-orang yang hadir semuanya jenius dari seluruh dunia. Mereka telah melihat banyak hal, tetapi mereka belum pernah melihat orang seperti Lu Ming. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan beberapa dari mereka bahkan berteriak keras. Tidak baik. Ekspresi Pangeran Gagak Emas kedua, Mo Lang, dan yang lainnya berubah drastis. Putra mahkota Gagak Emas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, putra mahkota Gagak Emas sendiri juga terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming jauh melebihi imajinasinya. Merusak. Putra mahkota Gagak Emas mengeluarkan teriakan panjang saat sepasang sayap muncul di belakangnya. Dengan kepakan sayapnya, mereka memotong susunan hukum Dao yang menutupi tubuhnya seperti pedang surgawi. Kemudian, api tak berujung menyebar dan memusnahkan jari kekacauan kesengsaraan Lu Ming. Bas! Sayap yang menempel pada tubuh putra mahkota Gagak Emas menyebabkan auranya melonjak dengan cepat. Senjata raja, itu senjata raja. Tercela, itu adalah pertarungan yang adil dan dia benar-benar menggunakan senjata raja. Teriak Huang Ling, apa yang tercela? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada aturan yang melarang penggunaan senjata raja. Senjata raja juga merupakan salah satu bentuk kekuatan. Mo Lang mencibir dan senyuman muncul di wajahnya. Dengan senjata raja di tangannya, putra mahkota Gagak Emas lebih dari mampu membunuh Lu Ming bahkan jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Lu Ming, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hari ini adalah hari kematianmu.
Membunuh. Suara putra mahkota gagak emas terdengar dingin saat dia kembali ke jati dirinya yang tinggi dan perkasa. Dia mengepakkan sayap emasnya dan menyerang Lu Ming. Kekuatan senjata raja meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata raja? Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Ruang di antara alisnya bersinar, dan piringan formasi Tai Chi terbang keluar. Itu berkembang dengan cepat, dan pola Tai Chi muncul di sana, menekan putra mahkota gagak emas. Cakram formasi Tai Chi adalah harta karun yang setingkat dengan senjata berdaulat. Saat tingkat kultivasi Lu Ming meningkat, kekuatan yang bisa dia keluarkan menjadi lebih kuat dan lebih misterius. Sayap di punggung gagak emas melancarkan serangan satu demi satu, tetapi semuanya diblokir oleh piringan formasi Taiji. Bas! Bas! Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Beberapa jari kesengsaraan kekacauan diarahkan ke gagak emas. Mata gagak emas menyipit dan kekuatan sainnya meledak. Sayap emasnya bersinar dengan cahaya keemasan dan terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gagak emas berkaki tiga yang besar. Dengan kepakan sayapnya, kobaran api menyebar dan memadamkan jari kesusahan Lu Ming yang kacau. Tekan! Pikiran Lu Ming tergerak. Pelat formasi Tai Chi memanfaatkan kesempatan itu dan menekan putra mahkota gagak emas. Gagak emas menjerit panjang dan menerkam ke arah piringan formasi Tai Chi. Itu menabrak disformasi dan mengirimnya terbang. Kemudian, gagak emas mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming. Pergi ke neraka. Putra mahkota gagak emas memperlihatkan senyuman sinis. Lu Ming berdiri di ring pertempuran, tidak bergerak. Wajahnya tenang seolah tidak melihat senjata berdaulat yang menerkamnya. Saat gagak emas mendekati Lu Ming, tungku pil muncul di tangannya. Tungku ramuan Dayan. Tungku ramuan Dayan dengan cepat tumbuh seukuran gunung. Tutup tungku obat mujarab terbuka dan kekuatan isap yang mengejutkan meletus. Masuk. Lu Ming meraih salah satu kaki kuali dan memasukkan senjata raja ke dalam kuali. Dia kemudian dengan cepat menutup tutupnya. Dia tidak tahu berapa tingkat harta karun tungku ramuan Dayan itu, tetapi sepasang sayapnya tidak bisa pecah sama sekali. Kembalikan senjata rajaku. Putra mahkota gagak emas meraung. Jika kamu masih memikirkan senjata raja, khawatirkan dirimu sendiri. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Dua sinar pedang keluar dari matanya dan menyerbu ke tubuh putra mahkota gagak emas. Tubuh putra mahkota gagak emas bergetar, dan kemudian platformasi Tai Chi ditekan. Pola Tai Chi menutupi putra mahkota gagak emas. Lu Ming bahkan lebih kejam lagi. Dia mengangkat tungku ramuan Dayan dan melemparkannya ke putra mahkota gagak emas. Serangan Lu Ming seperti badai. Putra mahkota gagak emas tidak dapat menahannya sama sekali dan kepalanya dipukul oleh tungku ramuan Dayan. Dengan bunyi gedebuk, putra mahkota Jinwu pusing, kepalanya hampir terbelah, dan tubuhnya terjatuh dengan keras di panggung pertarungan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pola Tai Chi berubah menjadi pedang ikan yin yang dan menembus sayap putra mahkota gagak emas, membuatnya menjerit kesakitan. Berdebar, Lu Ming mengangkat tungku ramuan Dayan dan menghantamkannya lagi ke kepala putra mahkota gagak emas. Kali ini, putra mahkota gagak emas terluka parah. Kepalanya pecah dan darah mengalir keluar. Api matahari ilahi yang memenuhi tubuhnya telah padam. Dia berada di ambang kematian. Lu Ming menyingkirkan piringan formasi Tai Chi dan tungku ramuan Dayan, lalu menginjak kepala putra mahkota pertama gagak emas. Berhenti, Lu Ming. Kakakku adalah anak ajaib nomor satu di klan gagak emas. Jika kamu membunuhnya, klan gagak emas tidak akan pernah melepaskanmu. Pangeran gagak emas kedua meraung. Perlombaan angin juga tidak akan melepaskanmu. Mo Lang mengikutinya. Hehe, menurutmu apakah masih ada ruang untuk rekonsiliasi antara aku dan suku gagak emas? Lu Ming memasang ekspresi jijik di wajahnya. Dia telah membunuh beberapa putra mahkota klan gagak emas. Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Bagaimana cara mereka meredakan ketegangan? Jika dia tidak membunuh putra mahkota, akankah ras gagak emas melepaskannya? Adapun perlombaan angin, Lu Ming memandang Mo Lang. Jika perlombaan angin ingin bertarung, aku, Lu Ming, akan menerimanya. Adapun putra mahkota gagak emas, karena dia telah melangkah ke tahap hidup dan mati, dia harus mati jika kalah.
Pedang senjata suci mutlak muncul di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya ke kepala pangeran pertama gagak emas. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Kepala putra mahkota gagak emas ditusuk oleh Lu Ming, dan jiwanya juga hancur. Putra mahkota gagak emas telah mati. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Kekuatan tempur orang ini terlalu mengejutkan. Putra kekacauan yang mengendalikan hukum kekacauan memang luar biasa. Ini adalah orang ketiga di Akademi Suci Gunung Yuan yang telah mengendalikan hukum terkuat. Sayang sekali budidayanya sedikit lemah. Masih sulit untuk bersaing dengan favorit surga terkuat. Namun, saat dia besar nanti, dia akan menjadi sangat menakutkan. Beberapa orang di sekitar sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Namun anak surgan yang lain telah muncul. Ini benar-benar zaman keemasan. Tidak hanya para raja yang berjuang untuk hegemoni, namun para filsuf juga berjuang untuk supremasi. Pangeran gagak emas kedua dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka, terutama yang berasal dari klan gagak emas. Mereka semua memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Putra mahkota klan gagak emas telah meninggal. Jenius terkuat dari klan gagak emas dibunuh begitu saja oleh Lu Ming. Kemungkinan besar, jika beberapa anggota lama klan gagak emas mengetahui hal ini, mereka akan marah. Lu Ming, berikan aku mayat kakakku. Pangeran kedua gagak emas berbicara dengan dingin. Aku serahkan padamu. Bagaimana kamu bisa begitu naif? Ini pialaku. Lagi pula, tidakkah kamu lihat beberapa temanku sangat tertarik dengan daging gagak emas? Lu Ming tersenyum tipis dan melanjutkan. Kamu berani. Pangeran gagak emas kedua sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memelototi Lu Ming. Apa yang perlu ditakutkan? Bukannya aku belum pernah melakukannya. Lu Ming tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan mayat pangeran gagak emas pertama. Kemudian, dia melihat ke arah pangeran gagak emas kedua dan mencaci maki, kenapa kalian tidak tersesat? Apakah kalian semua ingin maju dan bertarung? Aku akan mengantarmu. Kamu, tunggu saja, Feng Wuchen sedang mengasingkan diri di medan perang suci. Saat dia keluar, itu akan menjadi hari kematianmu. Pangeran gagak emas kedua sangat marah, tapi dia tidak berani melawan Lu Ming. Setelah meninggalkan beberapa kata kasar, dia pergi bersama Mo Lang dan yang lainnya. Saudara Lu Ming sangat kuat. Ada daging gagak emas untuk dimakan, riang gembira. Pau-pau bergegas ke bahu Lu Ming dan berteriak dengan semangat. Ayo kembali dan makan daging gagak emas. Lu Ming tersenyum dan kembali ke puncak gunung tempat dia tinggal bersama yang lainnya. Tidak lama kemudian, bau harum keluar dari gunung dan menyebar sejauh 10 mil. Malam itu, seluruh gagak emas memasuki perut semua orang. Terutama 9 elit dari ras terpencil. Mereka makan sampai mulutnya penuh minyak, bahkan tulangnya pun tidak luput. Mereka semua ditelan oleh 9 pemuda dari ras terpencil. Meski begitu, mereka masih belum puas. Mata mereka berbinar, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menangkap lebih banyak lagi untuk dimakan. Hari pertama Lu Ming dan hari lainnya di Institut Suci Gunung Yuan berakhir begitu saja. Setelah makan dan minum sepuasnya, mereka secara acak memilih beberapa halaman untuk ditinggali. Bagaimanapun, area di sini sangat luas dan sangat kosong, jadi ada banyak halaman kosong. Keesokan harinya, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya membawa Lu Ming dan yang lainnya berkeliling Institut Suci Gunung Yuan. Akademi Suci Gunung Yuan dibangun oleh beberapa kaisar agung dan pakar tingkat kaisar lainnya. Mereka menghabiskan beberapa tahun untuk membangunnya. Ada banyak tempat menakjubkan yang sangat membantu untuk bercocok tanam. Saat kelompok itu berjalan, Huang Ling memperkenalkan mereka. Itu benar, dalam beberapa bulan terakhir, banyak orang telah memasuki Akademi Suci Gunung Yuan dan menggunakan sumber daya di sini untuk meningkatkan budidaya mereka. Kita sama, kata Long Chen. Berapa banyak orang jenius yang ada di Akademi Suci Gunung Yuan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini di luar imajinasi kami. Ekspresi Huang Ling serius, persyaratan untuk memasuki Akademi Suci Gunung Yuan adalah berada di alam suci cerah dan memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat rendah. Kali ini, ada lebih dari 10.000 orang dari 9 tanah suci, berbagai kekuatan tingkat raja, dan beberapa klan kuno. Lebih dari 10.000 orang. Lu Ming tersentak. Dia sangat terkejut.
Sebenarnya ada lebih dari 10.000 orang yang memenuhi persyaratan. Betapa mengejutkannya hal ini. Semua orang ini mempunyai potensi untuk menjadi kaisar suci. Sekalipun mereka hanya mempunyai potensi, mustahil bagi banyak dari mereka untuk menjadi kaisar suci. Itu sudah sangat mengejutkan. Ada begitu banyak orang dalam satu generasi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Gunung Yuan, tetapi mereka telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat menakutkan jika ribuan kaisar bela diri muncul dalam satu generasi. Lu Ming akhirnya mengerti apa itu zaman keemasan. Pada saat ini, Lu Ming melihat sebuah tablet batu menjulang ke langit. Tingginya setinggi puncak gunung dan dapat dilihat sekilas bahkan dari jauh. Itu peringkat Saint King, ayo kita lihat, kata Huang Ling. Kelompok itu bergerak maju dan segera muncul di bawah lempengan batu besar. Ada nama-nama di loh batu yang memancarkan cahaya keemasan. Sekilas ada sekitar 40 nama. Peringkat Saint King mewakili kelompok orang terkuat di alam Saint di Akademi Saint Gunung Yuan. Namun, mereka yang ingin berada di peringkat setidaknya harus berada di alam suci. Putra mahkota gagak emas berada di bawah, tapi dia telah menghilang. Huang Ling menjelaskan, kudengar hanya 100 orang yang bisa masuk ke peringkat Saint King, tapi karena kebanyakan dari mereka belum mencapai level Saint Absolute, hanya ada 42 orang. Long Chen menambahkan, Lu Ming mengerti sekarang, tampaknya hanya ada 42 orang suci absolut di Akademi Suci Gunung Yuan. Jika kultivasi setiap orang meningkat di masa depan, maka akan ada lebih dari 100 orang suci absolut. Kemudian, peringkat Saint King hanya akan menampilkan 100 orang terkuat. Sungai Bintang, tatapan Lu Ming menyapu 42 nama itu. Nama depan adalah yang paling menarik perhatian. Itu disebut Sungai Bintang yang abadi. Heng Xinghe, orang ini sangat menakutkan. Dia adalah salah satu putra surgan, dilahirkan dengan tubuh yang kekal, dan mengendalikan salah satu dari 10 hukum terkuat, hukum kekal. Dikatakan bahwa orang ini adalah keturunan kaisar surgawi, dan dia memiliki garis keturunan kaisar surgawi. Huang Ling berbicara. Ketika dia berbicara tentang orang ini, ekspresinya menjadi sangat serius dan ketakutan. Keturunan kaisar surgawi yang mendirikan kota kaisar surgawi. Lu Ming bertanya, itu benar, meskipun kaisar surgawi telah jatuh, dia telah meninggalkan keturunan yang merupakan salah satu kekuatan terkuat di kota kaisar surgawi. Huang Ling mengangguk. Kemudian, Lu Ming terus melihat nama-nama itu. Luo Changqiong, tanggal 10. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Luo Changqiong, jenius nomor 1 di Sekte Surga Daluo, telah menghilangkan ingatan Qiu Yue. Lu Ming harus bertarung dengannya cepat atau lambat, pedang kematian hanya berada di peringkat ke-12. Lu Ming bergumam, pedang kematian adalah salah satu dari 6 pewaris perak Sekte Hunyuan. Dia mengendalikan hukum kematian dan merupakan putra kematian, salah satu dari 10 hukum terkuat. Dia juga salah satu putra surgan seperti Heng Xing dan Ah Tong, tetapi peringkatnya jauh lebih rendah. Budidaya pedang kematian sedikit lemah, jadi rankingnya tidak tinggi. Huang Ling menjelaskan. Kemudian, Lu Ming melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Luo Tianyi, yang menduduki peringkat ke-36. Apakah peringkat ini akurat? Apa dasarnya? Lu Ming bertanya. Ketika Akademi Suci Gunung Yuan pertama kali dibuka, semua jenius menyerbu masuk pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang mau tunduk satu sama lain, dan tentu saja, pertempuran sengit pun terjadi. Banyak dari para jenius tertinggi yang saling bentrok satu sama lain dan peringkat para guru Akademi Suci ditentukan oleh pertempuran tersebut. Kata Huang Ling, bukankah ini tidak diperbolehkan? Kata Lu Ming, itu benar, karena beberapa orang lebih rendah hati dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, beberapa orang bahkan tidak bergerak, jadi peringkat Saint King ini tidak terlalu akurat untuk saat ini. Beberapa peringkat yang lebih rendah mungkin memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, tapi tidak ada yang bisa memastikannya, kurasa itu akan diatur ulang di masa depan. Juga, setelah beberapa bulan bertarung, para jenius terkuat semuanya telah memasuki medan perang Saint Absolute untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka mencoba menerobos dan menekan orang lain. Kata Huang Ling, banyak sekali yang terpilih. Ini bagus. Hahaha. Li Yang Sunyi sangat bersemangat.
Anggota lain dari ras terpencil juga sama bersemangatnya. Mata mereka dipenuhi semangat juang. Lu Ming menghafal lusinan nama di peringkat Saint King dan kelompok itu berjalan ke arah lain. Setelah itu, Lu Ming melihat banyak tempat indah, banyak di antaranya berguna untuk budidaya. Misalnya, salah satu tempat disebut lembah api penyucian yang mistik. Ada tantangan besar di sana, dan seseorang dapat mengembangkan seni mistik. Namun, seseorang harus membayar sejumlah batu mentah untuk memasuki tempat tersebut. Dibutuhkan sejumlah besar energi untuk memelihara lahan budidaya ini. Meskipun para kaisar agung telah membangunnya, mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memeliharanya. Tentu saja, mereka harus mengumpulkan ori rock yang sesuai. 11 bercocok tanam di sini. Kalian bisa memilih di mana ingin bercocok tanam. Lu Ming berkata pada ras terpencil. Hanya dengan memilih tempat yang paling cocok untuk bercocok tanam, hal itu akan sangat membantu. Saya berkultivasi di sini bersama saudara Lu Ming. Kata Pao Pao, kekuatan ilahi, lembah api penyucian. Kami sudah berada di sini cukup lama. Ayo pergi ke tempat lain untuk bercocok tanam. Kata Huang Ling, saya ingin pergi ke lembah dewa kekuatan. Desolateli mengungkapkan ekspresi antisipasi. Kemudian, semua orang berpencar dan pergi memilih tempat bercocok tanam masing-masing. Lu Ming dan Gelembung berjalan menuju kekuatan magis, lembah api penyucian. Seni sakral, lembah api penyucian, adalah sebuah lembah yang sangat luas. Di dalamnya gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Seolah-olah itu mengarah ke jurang api penyucian. Formasi mendalam telah dibentuk di sini, dan dapat menampung banyak orang untuk berkultivasi pada saat yang bersamaan. Tentu saja ada penjaga di pintu masuk lembah. Sebelum masuk, seseorang harus mengajukan kartu giok untuk memasuki lembah dan menyimpan beberapa batu mentah di dalamnya. Kemudian, untuk setiap hari budidaya, kartu giok akan mengurangi batu mentah senilai 1 hari. Jika seseorang berkultivasi di dalam terlalu lama, batu mentah yang disimpan sebelumnya akan dikurangi dan mereka harus membayar kembali ketika keluar. Lu Ming menyimpan gelembung dan batu permata mentah senilai 3 bulan sekaligus. Dia kemudian berjalan ke kemampuan ilahi, lembah api penyucian. Begitu Lu Ming melangkah ke lembah, sekelilingnya berubah. Dia menyadari bahwa dia berada di lembah yang sunyi. Suasananya gelap gulita dan kosong. Bahkan gelembung pun tidak ada di sisinya. Tiba-tiba, beberapa sosok mengembun di depannya. Mereka buram dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Bas dan EBCP, Wash. Beberapa sosok menerkam Lu Ming satu demi satu, secepat kilat. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Hukum kekacauan menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan meninju dengan kedua tinjunya. Para tokoh pun melancarkan berbagai serangan. Ada yang merupakan pukulan, ada yang merupakan serangan telapak tangan, dan ada pula yang merupakan kekuatan jari. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua menggunakan hukum kekacauan. Bang, bang, terjadi tabrakan berturut-turut dan beberapa sosok terlempar oleh Lu Ming. Dia memang bisa menggunakan hukum kekacauan. Mata Lu Ming bersinar karena terkejut. Dia telah mendengar dari Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya bahwa kekuatan super ini, lembah api penyucian, sangatlah misterius. Sosok manusia yang terkondensasi di sini bisa menggunakan hukum yang sama dengan yang masuk. Semakin dalam seseorang masuk ke lembah, semakin kuat kekuatan orang yang menggunakan hukum tersebut. Bang, Lu Ming maju selangkah dan bergegas menuju beberapa sosok itu, meningkatkan kekuatannya. Ada beberapa ledakan berturut-turut dan beberapa sosok dikalahkan oleh Lu Ming. Meskipun angka-angka ini bisa menggunakan hukum kekacauan, mereka sangat lemah. Mereka jauh lebih rendah dari Lu Ming dan tentu saja tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setelah mengalahkan beberapa tokoh, Lu Ming melangkah maju. Dia belum melangkah jauh ketika beberapa sosok muncul. Angka-angka ini masih bisa menggunakan hukum kekacauan dan lebih kuat dari angka-angka sebelumnya. Namun, mereka jauh lebih rendah dari Lu Ming dan masih dikalahkan olehnya dalam beberapa gerakan. Lu Ming terus bergerak maju. Dengan cara ini, Lu Ming mengalahkan puluhan kelompok tokoh. Sosok yang dia temui semakin kuat. Kekuatan hukum kekacauan semakin dekat dengan kekuatan Lu Ming. Mereka bahkan bisa menggunakan jari kekacauan seperti Lu Ming. Lu Ming akhirnya merasakan tekanannya.
Dia mengedarkan hukum kekacauan dengan kekuatan penuh dan bertarung dengan pihak lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebanyak 3 sosok mengacungkan jari secara bersamaan. 3 jari besar datang dari 3 arah dan menyerang Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dia sangat fokus dan sosoknya berubah. Saat sosoknya berubah, dia menunjukkan 3 jari dengan kecepatan yang sangat cepat. Demikian pula, 3 jari besar terbentuk dan menunjuk ke arah pihak lain. Keenam jari besar itu bertabrakan satu sama lain dan menemui jalan buntu di udara. Namun, pada akhirnya, Lu Ming masih lebih kuat. Jari kesengsaraan Chaos pihak lain runtuh, dan tubuhnya juga dihancurkan oleh Lu Ming. Kekuatan, jari kesusahan yang kacau, dari sosok-sosok ini sangat dekat dengan milikku. Jika sedikit lebih kuat, tidak akan mudah bagi saya untuk menang. Tapi ini bagus. Ini akan membantu saya berkembang. Lu Ming merenung dan mengambil satu langkah ke depan. Dia belum berjalan jauh ketika sosok lain muncul dan menyerang Lu Ming. Kali ini, penguasaan hukum kekacauan sosok itu tidak lebih lemah dari Lu Ming. Lu Ming dan ketiga sosok itu terlibat dalam pertempuran sengit. Hukum kekacauan menyebar di udara dan terus bertabrakan. Sangat jarang terjadi benturan dengan hukum yang sama. Dengan cara ini, seseorang dapat melihat kekurangannya dengan lebih baik dan memperbaikinya. Jelas sekali bahwa para kaisar agung telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun tempat seperti itu. Kali ini, pertarungan berlangsung selama setengah jam penuh sebelum Lu Ming akhirnya mengalahkan ketiga sosok tersebut. Jari kesengsaraanku yang kacau mendekati 70%. Mata Lu Ming berbinar. Sebelumnya, jari kekacauan kesengsaraan Lu Ming telah selesai sekitar 69%. Sekarang, sudah hampir 70% selesai. Jika dia berkultivasi seperti ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai 70%. Lu Ming terus bergerak maju. Kali ini, sosok yang muncul bahkan lebih kuat. Setelah bertarung dengan Lu Ming selama lebih dari 1 jam, Lu Ming masih belum bisa mengalahkan pihak lain. Pada akhirnya, energi sucinya habis dan dia hanya bisa mundur. Selama Lu Ming mundur, beberapa sosok tidak akan mengejarnya. Setelah kekuatan suci Lu Ming pulih, dia terus bertarung. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Beberapa tokoh bertarung dengan sangat intens. Suara mendesing, suara mendesing. Lu Ming terus menunjukkan jari kekacauan kesengsaraan. Kekuatan jari kekacauan kesengsaraan tiba-tiba melonjak. Jari-jari kesengsaraan kacau yang ditunjukkan oleh ketiga sosok itu langsung dihancurkan oleh Lu Ming. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan ketiga sosok itu. Jari kesengsaraan Primal Chaos, 70%. Lu Ming bergumam dan menunjukkan senyuman tipis. Jari kesengsaraan Lu Ming yang kacau telah ditembus hanya dalam 2 hari kultivasi. Meskipun perbedaan antara 69% dan 70% tampak sangat dekat, namun perbedaan kekuatannya sangat besar. Setelah menembus 70%, itu akan menjadi level lain. Bagi seorang seniman bela diri biasa, mustahil untuk menembus 70% tanpa pengembangan alam Sein absolut. Terlebih lagi, jari yang kacau itu bahkan lebih sulit untuk dikembangkan. Tentu saja, semua peraturan dimaksudkan untuk dilanggar oleh orang jenius. Ini benar-benar tempat yang bagus. Tidak heran semua orang jenius di seluruh Gunung Yuan akan berkumpul di sini. Tempat perlindungan budidaya yang dibangun bersama oleh beberapa kaisar besar memang luar biasa. Selain itu, juga akan ada ceramah Dao oleh seorang kaisar agung. Para jenius akan saling bentrok satu sama lain. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi kumpulan jenius ini pasti akan meningkat, memaksakan potensi mereka dan mendorong mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Melanjutkan, Lu Ming mengungkapkan ekspresi gembira dan terus bergerak maju. Lu Ming telah berkultivasi di lembah api penyucian. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Lu Ming berkultivasi tanpa kenal lelah dan jari kekacauan apokaliptiknya berkembang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia telah mencapai 80% penguasaan dalam jari kekacauan apokaliptik. Kita harus tahu bahwa semakin tinggi secret art-nya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Semakin mendekati kesempurnaan, semakin sulit untuk memperbaikinya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia mampu meningkatkannya menjadi 80%. Kecepatannya sudah sangat mengerikan.
Jika dia berkultivasi secara normal, dia mungkin tidak dapat mencapainya bahkan setelah beberapa tahun. Selain itu, saat dia terus bertarung dengan sosok-sosok itu, energi suci Lu Ming terus-menerus dipadatkan dan diperkuat. Ia mendekati kesempurnaan Santa Agung dengan kecepatan tinggi. Pada hari ini, Lu Ming merasakan energi Sein di tubuhnya melonjak seperti banjir setelah pertempuran besar dengan 3 sosok. Kecepatannya luar biasa cepat. Aku akan menerobos. Lu Ming sangat gembira. Setelah hampir 2 bulan berjuang terus-menerus, budidayanya akhirnya mencapai 0. Dia akan menerobos kesempurnaan bijak yang agung. Lu Ming mundur dan duduk bersila. Dia mengeluarkan setumpuk besar batu permata mentah dan mulai berjuang untuk alam kesempurnaan orang suci yang agung. Di halaman mewah di Akademi Sein Gunung Yuan, Pangeran Gagak Emas kedua, Mo Lang dan yang lainnya berdiri dengan hormat di depan seorang pemuda berjubah hijau. Putra mahkota Gagak Emas sudah mati. Hehe, beraninya kamu, kata pemuda berjubah hijau. Suaranya sangat lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang dingin di dalamnya. Mo Lang, Pangeran Gagak Emas kedua, dan yang lainnya gemetar. Pria ini adalah jenius tak tertandingi dari klan Feng, Feng Wuchen. Dia adalah seorang tokoh top yang telah mencapai alam Sein absolut sejak lama. Bahkan di Akademi Sein Gunung Yuan, yang penuh dengan orang-orang jenius, dia adalah eksistensi yang sangat terkenal.